Shalom, kembali lagi di House of Grace dan hari ini kita akan berdiskusi sama-sama tentang bagaimana menjadi pengikut Kristus yang benar. Perkenalkan, nama saya Sarah dan hari ini saya ditemani oleh Saya Bang Hengki. Kita akan coba menjelaskan ya bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang benar. Pertama, kita harus mengerti tentang ortodoksia atau ajaran yang benar. Kedua, kita juga harus mengerti tentang ortolatria atau penyembahan yang benar. Ketiga, tentang ortopraksia atau praktek hidup yang benar. Untuk pembahasan kita hari ini terkait menjadi pengikut Kristus yang benar, kami membawa narasumber hari ini yaitu ada Pendeta Yohanes Christian. Selamat datang. Boleh dijelaskan sedikit perjalanan pelayanannya selama ini? Saya kalau mau diingat mulai melayani sejak saya remaja, kira-kira sekitar tahun 1995, berarti sampai hari ini kurang lebih 30 tahun pelayanan saya. Saya melayani di GGP Elim Rumah Kasih Karunia dan sampai hari ini puji Tuhan, Tuhan bawa saya melayani bahkan dengan lembaga misi bernama Mission Catalyst International dari sejak 2017, dan saya melayani bukan hanya di Indonesia tapi juga di Asia, di Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura. Oke, kita mulai aja ya. Yes, kita akan sama-sama bahas. Pertama, yang jadi satu pertanyaan itu ya, kan orang Kristen itu selalu disebut sebagai orang yang percaya. Nah, sekarang apakah dengan kepercayaan itu saja atau iman itu saja, apakah cukup untuk menjadi pengikut Kristus yang benar, kira-kira Pak Kristus? Ya, jadi pengikut Kristus memang harus dimulai dari percaya. Tetapi ada sebuah proses pertumbuhan. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita percaya, lalu memberi diri dibaptis, kita mengalami yang namanya lahir baru. Yang namanya lahir seperti seorang bayi. Nah, seorang bayi harus bertumbuh. Dalam proses bertumbuh itu dia mengikuti sebuah proses. Dia harus makan makanan yang bergizi, dia harus dirawat dan sebagainya. Begitu pula kehidupan rohani kita sebagai pengikut Kristus. Dari kelahiran baru kita harus menuju kepada kedewasaan dan ada proses di dalamnya. Kita belajar tadi, mungkin 3 hal tadi, bagaimana ajaran-ajaran yang benar, membaca kebenaran firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, bagaimana hubungan yang benar dengan Allah dalam penyembahan kita, dan bagaimana kita mempraktekkan hidup yang benar dalam hubungan dengan sesama, keseharian kita. Jadi bukan hanya percaya itu hanya titik awal, ya, tetapi kemudian dalam proses itu ada yang namanya pertumbuhan rohani. Ya. Jadi bukan hanya sekedar percaya selesai semua, tidak. Tapi ada sebuah proses untuk kita bertumbuh. Oke, tentang penyembahan, ada beberapa perdebatan terkait menyembah Allah dan Tuhan Yesus Kristus, di mana Allah dan Tuhan Yesus Kristus terkadang dilihat secara terpisah. Bagaimana penjelasannya? Ini sudah masuk arah teologi yang cukup berat memang ya. Tetapi inilah pengakuan iman kita sebetulnya, bahwa kekristenan itu menyembah Allah Tritunggal. Ya, Allahnya Esa, tapi dia menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Makanya firman Tuhan itu ada satu firman yang sangat-sangat kuat, berkata begini, dengarlah hai Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Ya. Dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak berubah, kita menyembah Allah yang Esa. Tetapi dia menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa yang menciptakan segala sesuatu, Anak adalah firman, ya, yang kemudian menjadi manusia, yang namanya Yesus. Yesus itu punya 2 natur. Dia adalah manusia sejati, tapi dia juga Allah sejati. Kadang-kadang orang punya konsep yang salah. Dia mengatakan begini, Yesus 100% manusia, 100% Allah. Kalau sudah 100% kan nggak ada lagi yang lain sebetulnya harusnya. Jadi bukan 100% Allah, 100% manusia, tetapi dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Itu disebutnya adalah hypostatic union. Artinya dia punya kesatuan natur. Ya, dia adalah Allah sejati, dia adalah manusia sejati. Dan kemudian Roh Kudus, pribadi yang ketiga daripada Allah yang tunggal itu. Mereka semua setara, mereka semua Allah, tetapi mereka berbeda. Ya, ini yang harus dimengerti.
Kadang-kadang susah masuk akal. Ya memang agak susah masuk akal. Tetapi sama seperti manusia, dia punya tubuh, dia punya jiwa, dia punya roh. Tapi nggak mungkin disebutnya terpisah. Adalah satu Sarah, satu Hengki, tapi Sarah punya tubuh, Sarah punya jiwa, Sarah punya roh. Satu Hengki punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tadi yang disembah itu Tuhan Yesus sebagai firman Allah berarti ya. Bukan Yes. Tuhan Yesus sebagai manusia yang lahir itu berarti ya, atau gimana? Firman menjelma, berinkarnasi menjadi manusia. Yesus menjadi manusia untuk menjalankan peran penebusannya. Iya, betul. Dan itu hanya berlaku untuk sementara dia ada Iya, di dalam dunia ini. ya. Ketika tugas atau perannya selesai sebagai juru selamat, dia sudah menunaikan, dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia kembali ke surga, maka Yesus menjadi Allah yang seutuhnya, ya. Artinya dia mengambil kembali, karena Iya. Alkitab berkata begini, Iya. Yesus yang adalah Allah mengosongkan dirinya menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia, seorang hamba, supaya dia boleh mati di kayu salib dalam peran untuk menebus kita. Setelah peran itu selesai, Yesus manusia sekarang ada, Ya, udah nggak sudah tidak ada lagi. Dia adalah Allah sepenuhnya. Jadi dialah yang kita sembah. Ya. Jadi Yesus menjadi manusia sejati hanya pada waktu dia ada di atas Iya. muka bumi ini saja. Ya. Yang Yesus yang kita sembah sekarang, ya sudah bukan lagi manusia, ya kan? Dia menjalankan peran kemanusiaan sejatinya pada waktu dia ada di atas muka bumi aja. Gitu. Nah, itu dalam pengajaran itu kan, kalau di dalam kekristenan tuh ada yang namanya pengakuan iman rasuli ya. Nah, itu kan kira-kira mencakup seluruh ajaran kekristenan yang ada di Alkitab ya, walaupun Iya. itu nggak tertulis satu enggak, Oh, tapi iya. itu merupakan rangkuman kalau nggak salah. Bisa dijelasin Iya. nggak, Dr. gimana kira-kira? Jadi begini, setelah Yesus naik ke surga, kekristenan berkembang pesat. Ya. Saya tidak bicara agama karena kekristenan itu sebenarnya disebut oleh orang. Orang menyebut orang-orang yang percaya dan mengikuti Yesus sebagai Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Lalu kemudian Ya. akhirnya dibuat orang lain itu menjadi sebuah agama. Padahal sesungguhnya sebetulnya bukan tentang agama, tapi tentang bagaimana hidup mengikut Kristus. Ya. Nah, lalu kemudian dalam proses berkembangnya ajaran kekristenan ini ada penyimpangan-penyimpangan atau penyesatan-penyesatan yang terjadi. Salah satunya yang berkata bahwa Yesus bukan Allah, dia hanya seorang utusan. Bahwa Yesus bukan Tuhan, bahwa Yesus bukan juru selamat, ya, dan lain sebagainya, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Maka bapak-bapak gereja pada waktu itu, setelah zaman para rasul, mereka mengadakan yang disebut konsili, pertemuan besar, untuk membahas bagaimana kita menghadapi ajaran-ajaran sesat ini. Kita gali lagi kebenarannya dalam firman Tuhan seperti apa. Ya kan? Maka terjadilah dalam konsili-konsili itu, yang pertama adalah pengkanonan Alkitab. Alkitab Kristen dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang kita sebut firman Allah itu apa? Sampailah yang kita punya Alkitab kita sekarang. Lalu kemudian ada menetapkan kredo. Kredo itu pengakuan iman tadi. Iya. Yang sesuai dengan kebenaran Alkitab itu yang mana? Untuk mengcounter, karena ada ajaran-ajaran yang macam-macam di luar sana tadi. Maka lahirlah yang namanya pengakuan iman rasuli. Yang menegaskan inilah menjadi sebuah dogma inti dari ajaran kekristenan yang harus diakui oleh semua orang yang mengatakan dirinya Kristen. Kalau di luar ini berarti bukan Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pribadi yang pertama, ya, dari Allah kita yang Tritunggal. Ya, dia adalah pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian dikatakan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Ya, karena Allah mengutus Yesus yang adalah firman menjelma menjadi manusia untuk melakukan peran penyelamatannya. Ya. Nah, itu pun harus dijelaskan dengan rinci. Yesus yang mana? Karena ada banyak orang yang mengaku-ngaku Yesus yang lain, apalagi ajaran-ajaran sekarang, ya. Makanya dikatakan yang dikandung oleh Roh Kudus lahirnya dari anak darah Maria, ya. Lalu kemudian dia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus karena dia harus disiksa, bahkan kemudian disalibkan. Ya. Kemudian dia mati, dia dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, itu Alkitab tuliskan, ya. Kemudian setelah itu dia bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Setelah bangkit dari kematian, dia naik ke surga dan kembali kepada tahtanya, duduk di sebelah kanan Bapa, Allah yang Maha Kuasa.
Kemudian dia akan dikatakan akan datang kembali nanti dari sana. Ya, Yesus akan datang kembali, kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lalu juga statement bahwa aku percaya Roh Kudus sebagai pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Persekutuan orang kudus, ibadah bersama-sama, ya. Lalu kemudian pengampunan dosa, bahwa dosa kita harus diampuni Tuhan untuk kita bisa diselamatkan. Lalu kemudian kebangkitan tubuh, ya, bahwa pada bahasanya nanti tubuh kita akan dibangkitkan kembali dan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Bagi orang-orang yang mati dibangkitkan, bagi orang-orang yang masih hidup pada waktu kedatangan Yesus nanti, tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan, ya. Dan kemudian kita akan bersama-sama dengan Allah dalam hidup yang kekal di dalam Yerusalem yang baru, itu kata firman Tuhan. Dan inilah yang menjadi dasar dari pengakuan iman yang disebut orang Kristen atau pengikut Kristus. Di luar dari ini, maka itu bukan Kristen. Seperti misalnya ada saksi Yehova itu menyatakan dirinya Kristen, atau Mormon, itu berarti bukan bagian dari Kristen karena bertolak dari itu ya. Nah, itu disebutnya sekte. Sekte itu artinya apa? Yang menyimpang ajarannya dari kekristenan. Makanya penting, kenapa kita di tempat ini kita selalu mengingatkan jemaat bahwa inilah dasar pengakuan iman kita, karena adanya ajaran-ajaran seperti saksi Yehova. Saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus hanya sekedar utusan. Ya, Mormon juga sama. Mormon tidak mengakui kebenaran firman Tuhan ini walaupun menyatakan dirinya Kristen. Ada lagi Christian Science. Ya, ada lagi ajaran Eastern Lightning dari Tiongkok mengatakan bahwa Mesias sudah datang dan sekarang rupanya seorang wanita. Ada lagi dari Korea, ya, Moon siapa namanya, saya lupa, Moon siapa, juga mengatakan bahwa Mesias yang baru sudah datang. Ini ajaran-ajaran yang hari-hari ini menyesatkan, dan seperti Alkitab bilang di akhir zaman tuh ajaran sesat itu akan terus datang lagi. Ada ajaran yang namanya Unitarian. Hanya ada satu Allah, betul satu Allah. Tapi mereka tidak mengakui Yesus, mereka tidak percaya Roh Kudus. Mereka hanya mengakui Yahweh. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa sejak pertama penciptaan, baiklah kita. Allah mengatakan, ya kan? Baiklah kita, Bapa, ada roh Allah melayang-layang, Roh Kudus, ada firman pada waktu itu. Jelas menyatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Unitarian percaya bahwa hanya ada satu Allah Bapa, Yesus bukan Allah, hanya utusan, Roh Kudus hanya kuasa, hanya power. Kalau Roh Kudus punya kuasa, hanya kuasa, apakah ada ayat yang berkata, oh dia bisa didukakan? Mana ada kuasa bisa berduka? Hanya sebuah pribadi yang bisa berduka. Betul? Ya. Ya. Nah ini yang harus dimengerti oleh semua orang yang menyebut dirinya Kristen. Sekarang ada juga tuh beberapa pertanyaan lah, misalnya hubungan antara Yahudi dengan Kristen tuh apa sih gitu, perbedaannya itu apa gitu dia? Boleh dikatakan Yahudi adalah nenek moyangnya orang Kristen, nomor satu. Kenapa? Karena dasar dari kitab kita, hukum kitab perjanjian lama kita adalah kitab yang dipercaya oleh orang Yahudi. Masalahnya orang Yahudi tidak mempercayai nubuatan-nubuatan yang terjadi dalam perjanjian lama telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Ya. Jadi sekarang mereka masih mencari nih. Mereka masih menunggu Mesias. Mereka masih menanti-nantikan Mesias yang katanya di perjanjian lama mereka, Torah mereka itu dijanjikan Tuhan, kok belum datang juga. Ya, kasihannya mereka nggak ngerti, sudah datang tapi mereka nggak percaya. Kita sudah melihat bahwa sudah datang, dan kita menghormati mereka karena Alkitab berkata begini. Ya, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kenapa? Karena Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Ya kan? Tapi kita bersyukur kita karena Israel yang adalah orang Yahudi tidak mempercayai Yesus, maka kita yang bukan orang Yahudi dicangkokkan untuk boleh menerima keselamatan itu. Kita menghormati mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, tetapi kita berdoa supaya mereka juga boleh melihat bahwa Mesias yang mereka nanti-nantikan sesungguhnya sudah datang dalam pribadi Yesus. Dalam iman rasuli kita terus mengakui aku percaya. Banyak fokus pada kata percaya. Ya. Lalu bagaimana kita sebagai pengikut Kristus menumbuhkan rasa percaya itu? Ya, ada ayat firman Tuhan yang berkata begini. Jika orang percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan.
Lalu ayat itu juga bilang lagi, bagaimana orang bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana bisa mendengar kalau tidak ada yang diutus? Intinya adalah ada berita Injil yang harus disampaikan. Itu semua ada dalam firman Tuhan. Supaya kita bisa timbul percaya tadi yang dalam pengakuan kita itu, maka kita harus mendengar kebenaran itu dalam firman Tuhan. Ya, Alkitab kembali mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita harus mendengar firman, maka firman itu akan menumbuhkan iman di dalam hati kita, dan iman itu artinya kita membuat kita percaya. Percaya sesuatu yang belum terjadi, percaya sesuatu yang belum kita lihat. Ayat lain berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang kita harapkan tentunya belum kita lihat, belum terjadi. Tapi kita punya kepercayaan bahwa itu pasti akan kita lihat, pasti akan terjadi. Ya. Kenapa kita bisa percaya? Dasarnya kembali lagi, ada firman Tuhan yang memberikan sebuah jaminan bahwa apa yang Tuhan katakan pasti akan digenapi. Itulah yang disebut iman. Jadi kenapa kekristenan selalu ditekankan kata percaya? Untuk juga menunjukkan bahwa begini, kita diselamatkan bukan hasil perbuatan kita. Tetapi karena kita percaya kepada apa yang telah dikerjakan oleh Allah Bapa dari sejak penciptaan, kemudian lewat karya yang Yesus lakukan dalam penebusannya, kita baru saja merayakan Paskah. Dengan kita mempercayai apa yang Tuhan sudah lakukan, maka kita menerima yang namanya kasih karunia. Makanya kekristenan nggak bisa dipisahkan dengan kata percaya. Itu berarti kan kalau kita ngomong tadi kasih karunia itu kan ada Tuhan berikan pada kita lewat penyelamatan Tuhan Yesus itu ketika kita dalam keadaan berdosa, berarti kan itu. Berarti kan dari situ kita bisa dapat gambaran bahwa begitu besar kasih Tuhan buat kita ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan untuk apa? Karena kita diberi kasih karunia itu gitu. Jadi kita sangat bersyukur ya bahwa gini. Yesus datang ke dalam dunia, dia mau mati bukan nunggu orang jadi benar dulu semua. Kalau nunggu orang jadi benar dulu nggak akan pernah Yesus datang dan mati. Ya, justru Yesus tahu begini, bahwa orang tidak bisa selamat karena hukum Taurat. Ya, betul. Hukumnya banyak ya. Banyak. Mitzvot itu banyak banget hukumnya. Ada nggak orang yang bisa melakukan secara sempurna? Tuhan Yesus doang kayaknya. Tuhan Yesus doang kayaknya. Tidak bisa sempurna karena begini. Ada ayat lagi yang mengatakan gini. Anda gagal di satu hukum, gagal semua. Jadi untuk bisa 100%, nggak ada orang yang bisa 100%. Makanya butuh yang namanya kasih karunia. Dan Yesus mati bahkan bangkit supaya kita yang masih berdosa ini akhirnya dibenarkan oleh karya penebusannya. Nah, yang harus kita lakukan tentunya kita menghargai apa yang Yesus buat hidup kita kan. Ada ayat lain Yesus berkata begini, kamu telah terima cuma-cuma, berikanlah secara cuma-cuma. Jadi kasih yang kita rasakan, kasih yang besar dari Bapa kepada kita lewat Yesus itu harus kita bisa wujud nyatakan dengan memberikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya penggenapan hukum Taurat itu terjadi. Yang tadinya hukumnya begitu banyak, Yesus berkata begini, sekarang hukum Taurat disimpulkan hanya dengan 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, semampumu kasihi Tuhan Allahmu. Ya kan? Dulu dijabarkan dengan berbagai hukum tuh. Ya kan? Hukum bagaimana sih datang kepada Allah tuh harus begini, begitu. Ternyata manusia nggak mampu. Sekarang Yesus cuma bilang gini, kasihi dengan sekuatmu, dengan semampumu. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ada nggak orang yang mengasihi yang tidak mengasihi dirinya? Semua pasti sayang diri sendiri. Kalau nggak sayang diri sendiri, kasihan banget. Ya. Kalau nggak sayang diri sendiri, udah pasti nggak bisa mengasihi orang lain. Tapi kita pasti mengasihi diri kita sendiri. Dan Tuhan bilang gini, kamu harus bisa mengasihi orang lain seperti kamu mengasihi diri sendiri. Kenapa? Karena Tuhan aja udah mengasihi kamu. Waktu tadi kamu masih belum benar, kamu masih hidup, kamu berantakan pun Tuhan sayang. Sekarang kamu juga harus bisa mengasihi orang lain sekalipun orang lain belum menyenangkan kamu, sekalipun orang lain menyakiti kamu bahkan. Inilah yang disebut penggenapan hukum Taurat. Hukum Taurat bukannya tidak ada, tetapi digenapi. Hukum yang Taurat yang dulu ada itu kan
menjadi beban bagi manusia. Tuhan bilang disempurnakan oleh kedatangan Yesus. Makanya Yesus berkata, kamu telah mendengar, jangan membunuh. Itu hukum Taurat ya. Jangan membunuh. Tapi Yesus bilang lagi di Matius 5, barang siapa berkata kepada saudaranya, marah kepada saudaranya, bahkan berkata, bodoh, harus dihukum sama seperti hukum jangan membunuh. Bukankah ini hukum yang lebih berat kalau mau dibilang sebenarnya? Jadi hukum Taurat itu disempurnakan oleh Tuhan. Dulu kamu mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kan hukum balas dendam namanya. Tapi Yesus bilang sekarang kamu kalau ditampar pipi kiri, beri pipi kananmu. Wah, bonyok juga kita ya. Tapi artinya Tuhan mau bilang gini, dulu hukum balas dendam, sekarang nggak bisa. Kamu harus mengasihi. Kamu harus terima orang masih tidak baik, masih apa. Bahkan ada berkata begini, dulu kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Yesus bilang gitu kan, kamu telah mendengar, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini hukum yang Yesus membawa hukum yang jauh lebih tinggi daripada hukum Taurat. Hukum Taurat sulit karena menjadi beban karena harus dilakukan dengan kekuatan manusia. Tetapi hukum yang baru yang Yesus bawa, walaupun lebih tinggi dari hukum Taurat, menjadi lebih ringan karena apa? Dilakukan di dalam kasih karunia Yesus. Kita melakukannya bukan lagi dengan kekuatan dan kegagahan kita, tapi karena ada kasih karunia Yesus yang bekerja dalam hidup kita. Itu yang luar biasanya. Berarti itu termasuk ini ya, kalau ada tuh ya orang misalnya tentang hukum Taurat misalnya kuduskanlah hari Sabat atau enggak ada makanan yang boleh dimakan yang terakhir atau enggak. Berarti itu masih kembali lagi begini. Hukum Taurat sebenarnya pada awalnya diturunkan Tuhan, ya. Awalnya adalah supaya menjadi jalan bagaimana manusia bisa punya cara hidup yang baik untuk kembali datang kepada Allah. Tetapi ternyata setelah berjalan sekian ribu tahun, yang terjadi adalah hukum itu menjadi beban karena hukum itu menjadi baku mengatur hidup manusia dan akhirnya manusia gagal semua menggenapi itu. Yesus datang, dikatakan aku datang bukan untuk meniadakan tapi menggenapi. Segala hukum yang gagal digenapi manusia itu digenapi dalam diri Yesus dan dibawa Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Kebangkitan Yesus membuat kita sekarang tidak harus mengikuti hukum itu secara plek-plek lagi. Kalau mau tidak salah, Anda kalau mau melakukan itu tidak salah. Tetapi bukan supaya Anda selamat, bukan supaya, karena hukum itu sebetulnya diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk hukum. Itu yang harus dimengerti. Contoh ketika murid Yesus dihujat oleh orang-orang Farisi pada waktu itu, kenapa makan tanpa cuci tangan? Kan tidak tahir. Ya, mereka menjadikan itu sebagai satu hukum yang kalau makan tanpa cuci tangan jadi dosa. Padahal ada secara logikanya esensinya, kenapa makan harus cuci tangan? Kalau tidak cuci tangan, tanganmu kotor, kamu bisa sakit. Logika kan? Tuhan kita kan Tuhan yang pakai rasio, kan pakai akal sehat gitu. Makanya ketika Yesus murid-muridnya karena saking laparnya makan tanpa cuci tangan tidak dimarahi. Kenapa? Lebih penting laparnya daripada hukumnya, ya kan? Daripada mati karena lapar, ya kan? Nggak cuci tangan nggak apa-apa, yang penting segera makan gitu. Jadi hukum itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Itu yang harus kita pahami. Makanya Yesus menggenapi segala hukum itu supaya kita sekarang bisa melakukan hal-hal yang lebih esensi, ya, bukan hanya sebuah ketaatan upacara, tapi kita mengerti apa yang sesungguhnya yang harus dilakukan dari dalam hati kita. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat itu dan kita percaya kepada Tuhan, lalu kita diselamatkan, apakah keselamatan itu bisa diambil atau hilang dari kita? Kalau diambil, saya pikir tidak bisa diambil. Yang terjadi adalah bukan diambil. Biasanya orang melepaskan keselamatan itu. Karena Yesus memberikan jaminan siapa yang percaya kepada nama anak Allah, dia memiliki hidup yang kekal. Nah, yang jadi poin adalah begini. Ada memang dalam pandangan teologi sebenarnya ada dua pandangan, bahwa Calvinisme berkata sekali selamat tetap selamat. Arminianisme berkata bahwa keselamatan itu bisa hilang. Saya pikir keduanya sebetulnya punya sebuah titik temu bahwa begini. Dalam konteks ketika orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Allah,
Allah akan memampukan dia terpelihara dari sejak dia selamat sampai kepada keselamatan kekal nanti, ya kan? Kalau dia tetap sungguh-sungguh ada di dalam Kristus tadi, di dalam Tuhan. Tetapi kalau dia tidak yang Arminianisme katakan mengerjakan keselamatan, dan itu ada di dalam ayat firman Tuhan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya dia tidak sungguh-sungguh percaya dia yang bisa melepaskan keselamatan hilang. Contohnya apa? Ada orang yang sudah sekian lama percaya Yesus, lalu di tengah jalan sebelum akhir hidupnya dia meninggalkan Yesus. Apakah dia masih tetap selamat? Dia tinggalkan Yesus? Iya kan? Sedangkan Alkitab berkata di luar Yesus, kita nggak bisa apa-apa. Kita binasa. Ya kan? Jadi bukan Allah tidak bisa memelihara keselamatan, tetapi orang diberikan yang namanya kehendak bebas. Jadi dia bisa memilih untuk mau tetap ada di dalam keselamatan yang sudah dikerjakan Yesus itu, yang sudah dijamin itu, atau dia mau menyanyiakan. Tapi ada jaminan itu ya. Jadi ketika kita percaya dan kita sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus, otomatis keselamatan itu akan tetap dijamin, ada ya. Dijamin. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes berkata begini. Semuanya ini dituliskan. Yang ada dalam Alkitab, semuanya itu dituliskan. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah itu. Siapa nama anak Allah itu? Yesus Kristus. Tahu. Kata tahu ini penting. Ya. Supaya semua yang percaya kepada nama anak Allah yaitu Yesus Kristus tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Artinya itu jaminan kan? Dan jaminan ini hanya ada di dalam Alkitab, di dalam kekristenan, bahwa di dalam nama Yesus ada sebuah jaminan hidup yang kekal. Di dalam iman-iman yang lain gak ada jaminan. Itu juga ya, berarti kalau kita dengar itu kan, sebenarnya dalam kita menjaga keselamatan, salah satunya itu kan yang paling penting sebenarnya kita mengenal lewat baca firman Tuhan. Oh kan? iya. Sebenarnya kalau kita baca firman Tuhan tuh semuanya ada sebenarnya gitu ya. Itulah kekayaan. Alkitab berkata begini, kekayaan yang ada di dalam firman itu, Iya. itu dikatakan seperti permata, Iya. lebih berharga daripada emas perak. Itu apa yang ada dalam firman itu. Kalau kita pelajari, We have everything we need. ya, semua jawaban sebetulnya ada di situ. Semua jawaban ada di situ. Iya. Betul. Pengalaman iman segala macam sebenarnya ada di situ Semua semuanya. ada di situ. Cuman memang masalahnya ini bagaimana kita memiliki keinginan untuk mempelajarinya itu sebenarnya yang kadang-kadang jadi, Kalau kita bicara keinginan ya, iya. Manusia punya keinginan. Tanya keinginan manusia nggak terbatas. Tetapi keinginan yang paling tinggi apa? Kalau Anda ingin mencapai sampai kepada hidup yang kekal, Iya. ya Anda harus terus bangun hidupmu. Anda kan namanya disebut orang Kristen, pengikut Kristus. Iya. Mengikuti Kristus itu apa sih? Untuk mengerti apa yang Yesus mau. Iya. Apa yang Yesus mau? Apa yang Yesus mau ada dalam firman. Ya kalau Anda nggak mau tahu apa yang Yesus mau dan nggak mau baca firman Tuhan, apakah Anda masih disebut pengikut Kristus? There's Ya kan? no point. Iya kan. Tapi kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, ya kan? Ya kita harus belajar apa yang Tuhan kehendaki. Adanya di mana? Ya di dalam firman-Nya. Ya, kita harus baca, renungkan. Makanya Alkitab itu disebut juga sebagai surat cinta. Surat cinta Allah kepada kita. Ya. Kalau orang jatuh cinta, demen tuh baca surat cinta berulang-ulang. Ya. Wah, dia bisa Berarti nanti tuh berbunga-bunga, sebenarnya ya tersipu-sipu. kalau kita ngikutin urutan yang tadi ya, ketika kita mengenal ajaran Tuhan, kita mengenal Tuhan itu seperti apa, seharusnya ada kerinduan yang lebih dalam ya untuk mengasihi Tuhan ya, lebih dekat lagi, lebih Iya. apa ya. Iya. Nah itu kalau seandainya dikaitkan dengan doa secara pribadi, dengan ibadah bersama, itu masih penting gak sih itu? Oh, pasti begini. Hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan itu satu hal yang harus, ya kan? Sejak kita lahir baru, ya kan? Kita disebut anak Allah. Hubungan anak dengan orang tua itu kan nggak boleh putus, gitu ya. Tetapi Tuhan mau juga kita punya sebuah persekutuan komunitas
Makanya ada ayat Ibrani pasal 10 ayat 25 bilang, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Kenapa? Karena Tuhan mau di dalam pertemuan-pertemuan itu, dalam persekutuan itu, kita bisa saling menguatkan, saling menasehati, saling menolong, saling menegur, ya kan? Kadang-kadang ada orang yang salah tapi nggak sadar dia salah. Perlu nggak dikasih tahu? Iya. Itulah namanya saling tadi kan, saling mengasihi. Saling mengasihi itu nggak bisa sendirian. Iya, betul. Iya kan? Mengasihi sendirian, mengasihi siapa? Diri sendiri. Namanya saling, itulah perlunya ada sebuah komunitas, korporat di dalam ibadah, kita berjemaat. Itu proses kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Ajaran-ajaran yang benar bisa kita praktekkan awalnya di dalam komunitas kita. Ya kan? Baik itu dalam beribadah bersama-sama di gereja ataupun dalam keluarga, dalam rumah tangga bersama-sama keluarga kita. Ya kan? Nggak bisa sendiri. Ya. Kita nggak disuruh Tuhan begini, percaya Tuhan lalu kemudian mengasingkan diri di atas gunung gitu, hanya dengan Tuhan aja. Enggak. Ya, kasih kita itu Tuhan bilang gini, bukti kamu mengasihi Tuhan, kamu harus tunjukkan dengan mengasihi sesamamu, ya kan? Gitu loh. Berarti kalau seandainya kita mengenal Tuhan, kita mengerti ajarannya, kita nggak jalanin, berarti itu yang disebut di Alkitab sebagai orang-orang Farisi, atau dalam dunia ilmu pengetahuan disebut filsuf yang ngerti cara kerjanya tapi dia nggak ngejalanin ya gitu. Itulah kenapa sih Alkitab bilang, Yesus bilang gini kepada orang-orang Farisi, celakalah engkau, hai orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Orang Farisi ini orang terdidik, mereka mengerti ajaran-ajaran. Orang Saduki juga sama gitu ya. Tapi Yesus bilang celakalah engkau, kenapa? Karena engkau hanya ngerti ajaran, tapi engkau tidak ngerti ngelakuinnya gimana. Ya kan? Anda hanya memenuhi otakmu dengan ajaran-ajaran, tapi praktekmu mana? Dan Yesus menyebut orang-orang yang seperti begini dengan satu kata yang mengerikan, namanya munafik. Hipokrit. Ya kan? Orang yang cuma, kalau bahasa gaul zaman sekarang tuh omdo. Lu ngomong doang. Mana buktinya? Dan itu Yakobus bilang begini, iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, Yesus mau percaya kita, iman kita itu ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Bukan cuma bilang kita ngerti ajaran, tapi mana prakteknya nggak ada. Nah, itu kita nggak boleh. Yesus bilang jangan seperti orang Farisi dan orang Saduki. Jangan kamu hanya menjadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman itu yang kita bilang, Yakobus bilang kan. Orang yang mendengar tapi tidak melakukannya sama seperti orang yang bercermin, lihat mukanya setelah pergi dari cermin, muka gue kayak apa tadi ya? Lupa. Nah, orang Kristen kan punya ciri yang harus ditunjukkan gitu dalam hidup sehari-hari, itu yang disebut ortopraksi tadi. Hidup sehari-hari orang Kristen itu standarnya apa? Yang pasti lebih tinggi daripada dunia. Kenapa? Kalau dunia bilang lu asik lu asik gua santai, itu kata orang dunia. Lu asik gua santai, lu usik gue bantai. Itu statementnya orang dunia. Artinya apa? Asal selama lu baik-baik sama gua oke-oke aja. Tapi kalau lu jahat sekali, gua bisa lebih jahat. Ngeri kan? Standar orang Kristen nggak begitu. Nggak gitu. Dijahatin, lu tetap harus mengasihi. Berdoa. Ya kan? Berbuat baik. Bahkan ada ayat yang berkata begini, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau bagi orang dunia nggak masuk akal. Tapi Yesus bilang begini, kalau kamu tetap berbuat baik sama orang yang jahat, lama-lama orang jahat akan mikir gini, yang salah gua kayaknya ya. Gua jahat, tapi kok dia baik terus ya? Sampai dikatakan begini, itu seperti naruh bara api di atas kepala orang. Ya kan? Bara api itu kan kadang nggak langsung kerasa panasnya gitu, lama-lama panas juga nih. Gue jahat terus tapi dia tetap baik ya. Akhirnya orang akan sadar dengan kebaikan kita. Itu ilmu yang jauh lebih tinggi dari semua ilmu yang ada di dunia loh. Sebenarnya itu juga ada dalam kisah Alkitab ya, yang ada seorang yang dipukuli penyamun itu yang bisa dijelasin gitu. Kayaknya itu lebih cocok tuh dengan itu tuh kayaknya. Itu sebenarnya yang gambaran yang Yesus bilang orang hanya bisa ngerti dan tidak melakukan ada dalam kisah itu. Kisah ada seorang yang dirampok di tengah jalan. Dia dirampok habis-habisan, ditinggalkan setengah mati. Ya. Lalu lewatlah seorang yang namanya imam.
Imam ini kan tentunya orang yang ngerti agama, Ya. ngerti ajaran, ngerti dia ajaran. Tapi ketika melihat orang yang dirampok ini, dia melengos. Dia tetap lewat, ditinggalkan orang yang sedang dirampok ini. Ini kan orang ini kan disebut sesama kan. Dia ngerti tuh yang namanya harus mengasihi sesama, tapi dia cuek, dia lewat. Lalu ada lagi yang namanya orang Imam Lewi. Ya, orang Lewi. Orang Lewi ini orang-orang yang juga hari-harinya adalah disebut penyembah sebenarnya. Dia selalu punya hubungan yang dekat dengan Allah sebetulnya kalau mau dibilang begitu ya. Karena Lewi itu tugasnya di bait Allah tuh. Iya, Ya kan? tugasnya. Tapi ketika lewat sama dia juga belok meninggalkan orang yang dirampok ini. Lalu lewat lagi yang namanya orang Samaria. Orang Samaria ini dianggap sebagai orang buangan yang nggak ngerti ajaran, nggak ngerti penyembahan yang benar salah, gitu. seperti apa. Tapi tiba-tiba orang Samaria ini ngelihat, wah kasihan nih orang dirampok. Dia tolong, dia rawat, dibawa ke tempat penginapan, dibersihkan lukanya, diberi minyak, dirawat, ya sampai orang itu pulih. Ini Yesus yang bilang begini. Makanya Yesus bilang gini, yang mengasihi sesama yang mana? Yang mengasihi sesama adalah orang Samaria tadi yang dianggap nggak ngerti ajaran, nggak ngerti menyembah Allah yang benar, tapi dia melakukan dalam prakteknya, ya kan? Nah, sebetulnya Yesus tidak mau membanding-bandingkan mana yang lebih penting. Sebenarnya semuanya penting. Harusnya semua orang yang mengerti ajaran harusnya mengerti bagaimana menyembah Allah dan bagaimana mengasihi sesamanya. Nah, orang yang mengasihi sesama adalah modal dasar untuk dia bisa menyembah Allah, untuk dia bisa mengerti ajaran yang benar. Jadi sangat penting ya untuk mengerti dan melakukannya juga. Bukan hanya melakukannya saja atau hanya mengertinya saja. Ya, semuanya harus ada. Semua harus ada. So Semua it's harus ada. both important. Yang kasihan adalah kan orang yang melakukan tapi dia tidak mengerti mengapa gitu kan. Ya. Tapi ada satu poin penting yang perlu kita mengerti. Bagi orang yang sama sekali belum pernah mendengar tentang Injil itu sendiri. Ini perlu kita pahami. Karena ada orang berkata begini. Ya, ada ajaran yang sekarang mengatakan ada jalan keselamatan lain selain Yesus gitu. Tapi saya mau mengatakan begini, bagi orang yang sama sekali seumur hidupnya dia belum pernah mendengar tentang Injil, tentang Yesus. Pertanyaannya, keselamatannya dia seperti apa kan itu? Contoh misalnya gini, ada suku primitif yang tinggalnya di tengah hutan, nggak tersentuh teknologi, nggak tersentuh peradaban, sama sekali belum pernah dengar tentang Yesus. Maka ada ayat firman Tuhan yang berkata begini, orang yang tidak mengerti hukum, yang dia tidak bisa berlaku hukum kebenaran firman Tuhan. Yang berlaku adalah hukum hati nurani. Maka Allah menghakimi sesuai dengan pemahaman dan pengetahuannya dia. Ya. Bukan berarti bahwa ada jalan keselamatan lain selain Yesus, bukan. Tapi kan orang itu tidak pernah mengenal tentang Yesus sama sekali. Tapi kita punya tanggung jawab orang yang mengenal Yesus untuk bisa membawa berita Yesus ini kepada mereka. Supaya lebih enteng nantinya. Supaya mereka lebih mudah. Lebih mudah keselamatan. Betul. Karena kalau tadi jelaskan nanti tadi berat juga pasti ya kan. Berat juga gitu. Nah, ini tidak boleh dipahami bahwa kalau gitu ada jalan. Enggak, bukan itu. Ya. Kebetulan saya ada banyak dalam pelayanan misi. Kemarin saya ngobrol dengan satu rekan hamba Tuhan. Bersyukur mereka menemukan satu suku yang belum pernah terdaftar di pemerintah kita. Ada daerahnya di Sulawesi Tengah. Itu suku itu adanya 9 jam jalan kaki ke tengah hutan. Bisa bayangkan kalau di tengah hutan jalan kakinya 9 jam berapa jauh tuh hutannya. Dalam banget gitu ya. Makanya tidak tersentuh peradaban gitu kan. Ternyata ada orang tinggal di sana. Tidak ngerti bahasa Indonesia. Tapi bersyukur ada orang yang akhirnya bisa masuk. Pelan-pelan mereka bisa membawa kebenaran Injil ke dalam sana. Sudah ada anak-anak mereka yang sekarang sedang kita bawa, disekolahkan, dididik dalam kebenaran firman, supaya mereka pulang, mereka bisa beritakan Injil kepada orang-orang yang ada di dalam suku mereka. Itu yang harus kita lakukan. Mengasihi sesama. Benar. Pada akhirnya kita sebagai pengikut Kristus yang benar menjadi tanggung jawab kita juga untuk memberitakan Injil. Oh iya, itulah yang disebut kamu menerima cuma-cuma, kamu harus berikan cuma-cuma. Kamu diselamatkan bukan hasil usahamu loh, kata firman Tuhan. Ya kan? Kamu cuma tinggal percaya, maka Yesus memberikan jaminan. Tapi karena kamu percaya, kamu membuktikan iman percayamu lewat perbuatan dengan mengasihi juga orang-orang yang lain. Orang-orang apalagi yang belum percaya, yang belum mengenal Yesus. Seperti Yesus mengasihi kita pada waktu kita belum bertobat.
kita juga mengasihi mereka karena mereka belum percaya kepada Yesus. Dan kita bagikan berita keselamatan itu, Injil itu kepada mereka. Oke. Ya, Rasanya jadi cukup. jadi dalam hidup kita punya tanggung jawab. Orang-orang di sekitar kita, mereka yang belum kenal Tuhan, berikan kasih Allah itu secara jujur. Amin. Baik, kalau boleh saya rangkum, jadi kalau kita lihat tadi bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus menjalankan ajaran yang benar. Tapi ketika kita mengenal ajaran yang benar itu tidak cukup, kita juga perlu melakukan penyembahan yang benar, juga kita harus mempraktekannya secara benar. Tentu dasarnya dengan kasih, kira-kira begitu ya. Iya. Baik, ya gimana? Oke. Terima kasih kepada Terima Bapak kasih, Kak Pendeta Krista. Christian untuk sharingnya yang luar biasa. Semoga melalui diskusi kita kali ini boleh semakin membuka pikiran kita boleh semakin mengenal dan mengetahui ajaran Kristus yang benar. Sampai bertemu lagi di diskusi kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Berkati Shalom. semuanya.